kalau kita bicara konsolidasi, ini mungkin hal yang baru di SAK privat ini. Ya, sebelumnya tidak ada pengaturan mengenai hal ini. Kata kuncinya adalah kapan parent harus mengkonsolidasi. Kata kuncinya cuma satu, kontrol. Kalau dia punya kontrol. Nah, kontrol itu jangan serta-merta diartikan sebagai dikaitkan dengan jumlah persentase kepemilikan saham ya atau kepentingan lah ya dalam suatu perusahaan. Boleh saja seperti itu kalau memang persentase itu ternyata sejalan dengan kendali gitu. Tetapi ada beberapa hal, beberapa kondisi itu yang tidak. Ya, yang tidak, dia punya 55%, tapi dia punya agreement ternyata dengan shareholder lainnya itu bahwa urusan operation dan urusan financial matters, sorts of things seperti itu diurus yang 45% itu. Ya, maka dia nggak punya kendali meskipun dia pendidikannya 55%. Ya, jadi ini harus dilihat substansinya. Ini mungkin yang baru ya. Dalam artian ini tantangan untuk kita semua, Bapak Ibu, melihat transaksi substansinya, ya, bukan hanya untuk prepare dari SAK privat saja, tidak sama sekali. Untuk yang full IFRS ini suatu yang tantangan ya, untuk bagaimana kita melihat substansi transaksi, karena itu kadang-kadang kelihatan di dokumen. Ya, dokumennya bilang A, substansi bilang B. Nah, padahal yang kelihatan itu ada yang A gitu ya. Yang B itu tidak kelihatan. Mencari yang tidak kelihatan, membaca yang kelihatan saja belum tentu kita paham gimana kita melihat yang tidak kelihatan ya. Ya ini memang sulit ya. Tetapi saya ingat kata-katanya siapa ya, Presiden Amerika ya, John F. Kennedy itu pada saat dia ditanya, kenapa kamu mengirim orang ke bulan ini? Aneh-aneh, buang-buang uang dan lain sebagainya, kan banyak yang menentang. Dia bilang bahwa saya mengirim orang ke bulan itu karena ini hal yang sulit. Karena ini hal yang sulit. Karena satu-satunya meningkatkan kapasitas kita itu adalah mengerjakan hal yang sulit. Kalau itu kita berhasil, maka kapasitas kita bisa meningkat. Saya pikir benar juga ya. Kalau kita hanya mengerjakan hal yang mudah, tidak akan meningkat kapasitas kita. Ya, kembali lagi ke statement awal tadi. Inilah cara kita mengisi hidup. Ya, dan ini pilihan. Jadi, mari kita bersama-sama. Bagi saya pribadi pun, ya, ini masih akan selalu menjadi hal yang sulit melihat substansi dari transaksi. Karena saya dulu kuliah ya, oleh Pak Bas itu tidak diajari substance ya. Ya, substansinya itu mungkin berapa persen gitu ya. Nah, pada saat sekarang justru itu yang harus diutamakan ya. Jadi harus belajar lagi. Ya, dan tiap hari itu isinya ya belajar. Oke, beberapa pengendalian harus kita perhatikan manakala ada satu kekuatan power gitu ya dari pemegang saham, dia misalnya dari segi kepemilikan hanya ya sekian persen gitu ya, tetapi dia punya power to cash. Cash itu membatalkan. Ya, yang D itu ya Bapak Ibu, power to cash the majority of votes at meetings. Dalam satu meeting board of directors atau equivalent governing body yang lain lah apapun, dia bisa power to cash, membatalkan keputusan. Luar biasa tuh. Bahwa ini meskipun dari segi kepemilikan tertulis legal hitam di atas putih dia hanya punya 40% misalnya, tapi dia punya power to cash. Nah, menemukan power of cash ini loh yang sulit. Ya. Nah, itu dia masuk dalam itu ditebeli ya, has one or more gitu. Jadi nggak nunggu empat-empatnya, satu saja ada maka dia masuk, berkewajiban untuk konsolidasi. Wah sulit konsolidasi, informasinya kita nggak ada, sistemnya nggak support. Ingat tadi John F. Kennedy,
Kenapa kirim orang ke bulan? Karena itu sulit. Ya. Jadi konsolidasi sulit, gitu ya. Tapi kalau kita bisa melaluinya, maka capacity kita akan meningkat. Subsidiary itu not excluded, ya, tidak dikeluarkan kewajiban untuk menyusun laporan konsolidasi, simply hanya karena following reason. Apa itu? Investornya venture capital organization atau similar entity. Venture capital harus konsolidasi. Bisnis activitiesnya dissimilar, nggak sama bisnisnya, yang satu bank, yang satu manufacturer, nggak ada masalah. Ya, ini tidak merupakan alasan untuk tidak melakukan konsolidasi. It operate dalam jurisdiction, dalam satu negara, dalam satu wilayah yang impose restriction, yang punya restriksi untuk mentransfer kas atau other asset out of the jurisdiction. Jadi misalnya ada satu negara yang melarang perusahaan yang beroperasi di dalamnya mentransfer aset kas atau apanya ke Indonesia misalnya, fine, no problem. Tapi parent company di Indonesia tidak lepas tanggung jawabnya hanya karena karakteristik itu, ya. Satu-satunya, ya, yang boleh tidak dikonsolidasi itu subsidiary is not consolidated jika it is acquired dan it is held, ya, dengan intention, with the intention of selling atau disposing subsidiary itu dalam jangka waktu 1 tahun dari acquisition date-nya. Kapan acquisition date-nya? Pada saat dia memperoleh control. Kalau ada icon ini, Bapak Ibu, ini sebetulnya kita relax saja. Ini saya mau ngetes, gitu ya. Ini kan pertanyaan apa? Soal, gitu ya, pertanyaan. Apa keuntungan dari standar? Tadi sudah sempat dibahas. Di sini saya kasih erekan dulu ya dari case tadi, gitu ya. Ada Metropolis Microchip Company di Ethiopia sana. Primary bisnisnya itu mendevelop microchip untuk digital payment, ya, microchip lah. Nah, perusahaan berencana untuk expand activities-nya itu abroad, ya. Nah, ujung-ujungnya butuh additional financial resources, butuh duit. Saat ini dia pakai local accounting standard, ya, untuk perusahaan kecil, ya mungkin UMKM lah kalau kita ya. However, local standard ini quite primitive, gitu ya, dan not well recognized internationally. Karenanya manajemen perusahaan itu memikirkan atau mempertimbangkan, ya bahasanya yang lebih halus, untuk switching ke laporan keuangan yang disiapkan sesuai dengan IFRS untuk SME atau SAK privat. Nah, dia punya dua associate, ya, dua associate. Dia melakukan investasi di dua perusahaan, MMCA dan MMCB. Yang MMCA ini dia punya 100% ordinary shares, ada voting right-nya. Dan MMCA ini bisnisnya beda, does not operate in the same business area seperti MMC. Dia jasa, ya, perusahaan jasa yang menawarkan customized consultancy services ke companies. Kemudian yang kedua, MMC, ya. Nah, dia punya 55% di ordinary shares-nya, voting right. 55%. Namun demikian, pemegang saham lain yang 45% itu namanya Beijing Electronics. Ya, Beijing Electronics ini Chinese entity, itu dia punya agreement, ya, whereby Beijing entities ini govern, punya hak, punya power untuk mengatur financial dan operating policies dari MMCB, perusahaan B ini. Jadi MMC meskipun punya 55%, dia nggak punya power untuk mengatur financial dan operating policies.
Nah, informasi-informasi seperti ini Bapak Ibu yang mungkin harus dikolek gitu ya. Jadi kalau cuma berdasarkan dokumen hitam di atas putih mungkin gampang ya, kita tinggal minta. Ya, ternyata dimungkinkan ada nih agreement seperti ini. Mungkin buktinya juga tidak selalu agreement gitu ya. Buktinya bisa dalam apa saja, tidak selalu tertulis maksud saya. Ya, nah ini tantangan. Ingat, kita harus lakukan sesuatu yang sulit, jangan sesuatu yang mudah. Nah ini yang sulit. Pertanyaannya, si Garrett ini nama orang punya konsultan, ingin tahu apa manfaat ya untuk mengadopsi IFRS privat ini dibanding dengan local accounting standard untuk small entities ya. Maka dari hal berikut ini yang bukan merupakan benefit. Mana dari hal berikut ini yang bukan merupakan benefit? Saya panggil boleh ya Bapak Ibu ya? Biar saya juga kelihatan nggak ngomong sendiri nih. Bentar. Pak Randy Mirwan. Selamat pagi Pak Randy. Halo Pak Randy. Halo. Bu. Ya, posisi di mana Pak? Posisi di kampus, Bu. Enggak, di kota mana Pak? Di Jember, di Jember. Oh, di Jember. Gimana Pak? Mendung, panas? Lagi panas, Jember Bu. hari ini. Kenapa? Panas masih, Bu. Oh, panas. Iya. Posisi Sidoarjo ini agak mendung ini Pak. Dari pagi tadi. Iya, Bu Devi. Ya, salam kenal ya Pak. Iya, salam kenal Bu Devi. Ya. Gimana Pak untuk tes cek ini Pak? Apa pertanyaan ini Pak? Kira-kira menurut Bapak nih yang bukan merupakan benefit dari menerapkan SAK privat Pak? Yang bukan benefit ya Bu ya? Ya, jadi kalau yang lingkaran pertama itu disebutkan bahwa MMC ya, si induk tadi itu will have improved access to loan funding dari international lenders. Tadi kan ceritanya nih perusahaan kan mau ekspansi ya. Iya, betul. Nah itu butuh duit ya. Nah ini keuntungan pertama ini atau bukan? Kemudian yang kedua, profit dan net asset perusahaan itu dijamin akan lebih tinggi dari tahun ke tahun kalau menggunakan SAK privat. Pilihan yang ketiga, result dan posisi keuangannya itu will be more comparable dengan entitas lainnya secara internasional maupun juga nasional. Kemudian lingkaran yang keempat, kualitas pelaporan itu akan meningkat juga, lebih baik dibanding menggunakan National Accounting Standard sebelumnya. Dan terakhir, perusahaan akan mendapatkan, ini kalau ini agak di luar konteks ini, tapi sebetulnya kita punya juga akses itu. Jadi ada free detail training material yang disediakan oleh ISP gitu ya. Bagi siapapun, ini free akses untuk siapapun. Kalau mau belajar masalah SAK privat. Nah, kira-kira yang bukan ini mana Pak Randy? Yang bukan. Mungkin yang terakhir itu, Bu. Yang terakhir? Iya. Mungkin lebih. Mohon maaf kalau saya salah ini. Loh, nggak apa-apa Pak. Santai aja Pak. Kita juga sama-sama belajar ini Pak. Jadi siap. Pak Randy memilih yang terakhir. Kemudian saya tanya satu lagi ya Pak. Imade Pak. Imade Sanyasa. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Posisi di mana Pak? Di Surabaya Bu. Oh di Surabaya. Nggak jauh dari posisi saya. Gimana Pak Madi? Saya panggil Pak Madi ya.
Ya, betul, Bu. Kalau menurut saya yang nomor 2, Bu. MMC profit and net asset are guaranteed to be higher year on year. Ya, itulah yang dicari, Pak. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita memberikan, kalau kita auditor jangan memberikan jaminan ini ya, Pak ya. Ya, betul, Bu. Bahaya ini karena profit dan net asset itu ya tergantung banyak hal gitu ya. Betul, ya, Bu. Jadi standar akuntansi sebelumnya yang dia pakai apa itu juga pengaruh gitu ya. Tapi nggak ada Ya. jaminan bahwa nilai profit dan net assetnya akan menjadi lebih baik dan nanti ini menyesatkan PHP jadinya. Ya. Ya. Nah, Makasih Bu Devi. ya sama-sama. Jadi itu sedikit latihan-latihan sedikit gitu. Nanti akan saya share slide saya yang komplit gitu, yang ada latihan soal-soalnya itu melalui komite. Silakan Bapak Ibu nanti coba di rumah. Kemudian sebelum saya masuk ke yang berikutnya, ini untuk pertanyaan dikumpulkan terakhir atau bisa langsung sekarang ya Pak Imam ya? Pak Imam Masud lagi keluar ya. Bapak Ibu yang ada di sini, apakah ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya lanjut? Gimana? Mungkin dilanjutkan dulu, Bu. Nanti untuk pertanyaan kami himpun seperti itu. Oke, Bu Astrid ya ini ya. Oke, saya lanjutkan slide-nya. Mohon izin Ibu, tadi suaranya sempat mengecil. Suara Bu Devi bisa mungkin di-up lagi, ya Ibu. Halo, kalau sekarang kedengaran Bu? J, sampun Ibu. Oke, sebentar. Saya carikan slide-nya yang tadi. Ya, itu tadi keuntungan ya untuk menerapkan SAK privat. Kemudian kalau kita mau tahu, kita paham gitu ya langkah-langkah yang terkait dengan penerapan ini. Di sini ada pertanyaan, kalau ada satu perusahaan ya ingin menerbitkan laporan keuangan pertamanya sesuai dengan tahun 2020, maka date of transition-nya itu tanggal berapa? Menerapkan itu 1 2017. Silakan Bu Audrey Ikawati. Halo, saya bisa didengar ya? Halo, iya Bu, pagi. Pagi, Bu Audrey, selamat pagi. Iya Bu. Ya, posisi di mana Bu? Di Surabaya Bu? Iya, saya di Surabaya. Ya, salam kenal ya Bu. Salam kenal. Ya, kalau misalnya ada kasus seperti ini, kira-kira date of transition-nya tanggal berapa ya Bu? Apa 1 Januari 2017 ya Bu? Kan kita harus menyajikan komparatif ya, statement Bu. Jadi kalau kita memutuskan 2017, berarti harus tahun sebelumnya 2016 kan harus disajikan ya. Nah, sehingga praktisnya itu semua informasi itu atau persiapannya udah harus dimulai dilakukan sejak 1 Januari 2016 ya, setahun sebelumnya. Karena nanti kita menyajikannya kan laporan keuangannya 2017 2016 ya. Nah, kita kan nggak boleh menyajikan laporan keuangan hanya 1 tahun ya. Nah, disajikan berdampingan. Nah, kalau berdampingan maka niat kita pertama untuk 2017, tapi terpaksa untuk komparatifnya juga. Iya,
Iya, terpaksa harus mulai dari tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang sudah punya planning, oke, saya mau menerapkan lebih awal lah tahun depan ya, 2022. Nah, sebetulnya ini 2021 nanti juga harus sudah mulai. udah dirubah gitu ya. Karena kan untuk komparatif 2022 itu pasangannya itu adalah 2021. Ya. Nah, itu. Kalau di Amerika sana malah mungkin komparatifnya biasanya 3 tahun. Wah, kalau 3 tahun berarti dari tahun 2020. Ya, lebih lama lagi, tapi di kita hanya 2 tahun saja. Oke. Ya, Bu. Kemudian ini masalah estimasi ya. Sekali lagi kalau urusan estimasi itu kita tidak perlu melakukan adjustment. Jadi estimasi yang lalu-lalu prinsipnya itu biarkan aja ya. Nggak usah disesuaikan, nggak usah diutak-utak lagi ya. Jadi kalau ada pilihan pertanyaan seperti ini misalnya mana yang benar gitu ya, reclassify estimate which are permissible under IFRS untuk SMEs itu dan juga harus diterapkan secara retrospektif itu nggak betul gitu ya. Kemudian reclassify item recognized under previous financial reporting standard yang berbeda ya memang. Jadi kalau reklasifikasi, kalau dulu kita mereklasifikasikannya secara berbeda dengan SAK privat, maka sekarang harus diperbaiki. Ya, jadi kalau masalah reklasifikasi betul, kalau measurement juga betul, tapi untuk pilihan jawaban yang ketiga itu coba dibaca, mengukur semua aset dengan nilai wajar pada saat transaksi. Itu enggak betulnya adalah ada kata-kata semua aset menggunakan nilai wajar, tidak semua gitu ya, belum semua gitu ya. Jadi hanya beberapa aja yang diukur pada nilai wajar, enggak semuanya. IFRS yang full aja belum tentu semuanya diukur pada nilai wajar. Kemudian yang terakhir pun juga sama, mengukur semua aset, enggak semua aset gitu ya, aset-aset tertentu. Ya, jadi kalau ada kasus seperti ini, maka yang paling benar ya yang nomor 2 itu, masalah reklamasi menggunakan ada kita bisa pilih. Kemudian saya mau langsung ke ya. Jadi ini saya copy dari daftar isi ya, yang sebelah kiri itu adalah daftar isi SAK etap ya, yang sampai sekarang masih berlaku, masih dipakai mungkin. Yang sebelah kanan itu adalah isi dari SAK privat ya. Di situ sudah saya beri lingkaran-lingkaran ya, yang sebelumnya tidak ada di SAK etap, tapi ada di SAK privat. Coba kalau kita hitung dari lingkarannya aja, kira-kira banyak enggak ya Bapak Ibu? Kira-kira perubahannya bisa dibayangkan enggak dengan melihat jumlah yang saya kasih tanda ini? Ya. Jadi ini aja yang berubah. Jadi mungkin slide ini bisa jadi panduan Bapak Ibu yang akan menyusun nanti berdasarkan SAK privat apa yang sekiranya berubah. Kita lihat satu-satu ya. Ada istilah penghasilan komprehensif. Ya, tadi sudah sempat saya singgung sedikit bahwa SAK entitas privat mengenalkan istilah penghasilan komprehensif. Kemudian juga laporan keuangan konsolidasi. Ya, itu yang kedua, hal yang baru. Ada penghasilan komprehensif, ada konsolidasi. Nah, kemudian dia juga mengenalkan ada istilah instrumen keuangan. Sebelumnya tidak ada di sini, mana nggak ada kata-kata instrumen keuangan. Ya, adanya cuma apa ini? Investasi, properti investasi, nggak ada instrumen keuangan masuk ke dalam investasi itu ya di SAK etap. Tapi di sini secara eksplisit diatur. Ya.
Kemudian ada juga entitas asosiasi dan ventura bersama. Di sebelumnya ada memang, ya. Di sini nanti perbedaannya pada cara pengukuran, ya, pada cara diberikan. Kemudian juga terkait ada karena otomatis ya dikenakan masalah konsolidasi, otomatis harus ada pembahasan masalah goodwill, ya. Jadi goodwill-nya muncul di sini, ya, karena goodwill itu boleh diakui hanya yang timbul dari pembelian entitas lain, kemudian dikonsolidasikan, jumlah yang dibayar lebih tinggi dari yang diperoleh, maka disitulah muncul goodwill, gitu ya. Goodwill itu sebenarnya kan aset, tapi nggak tahu aset apa ya. Kenapa ya? Saya mau beli sesuatu lebih mahal daripada nilainya, harganya saya bayar 1,5 juta, apa saya mau bayar 500.000 lebih mahal gitu. Itu kan pertanyaan. Tapi ini fakta gitu, bahwa ada aliran kas 1,5 juta untuk net aset yang hanya 1 juta. Nah, 500 ini mau dicatat sebagai apa gitu secara akuntansi, itulah goodwill. Kemudian ada juga hibah pemerintah, ya. Ada diatur hibah pemerintah, artinya kapan dia dicatat sebagai revenue, gitu ya, dan kapan harus ditangguhkan dulu, ya. Jadi ada kita harus menentukan kapan boleh dicatat sebagai revenue, kapan harus ditangguhkan, ya. Jadi karena biasanya kalau baru janji gitu ya, atau belum ada pengalihan kontrol ya, dari pemerintah ke entitas, ya jangan dicatat dulu, ya. Kemudian ada pembayaran berbasis saham, ini biasanya diberikan bisa kepada pihak internal, bisa juga kepada pihak eksternal, gitu ya. Contohnya misalnya memberikan kompensasi kepada karyawan dalam saham perusahaan, kalau misalnya kinerjanya baik, gitu ya, atau sudah mencapai masa kerja sekian tahun, atau mungkin kinerja perusahaan baik, misalnya laba perusahaan meningkat mencapai 50%, maka semua karyawan saya kasih masing-masing 100 lembar saham perusahaan misalnya. Ya, itu adalah pembayaran berbasis saham. Nah, pada saat janji itu sudah keluar, pada saat janji itu sudah terungkap, maka itu harus diakui. Ya, meskipun pembayarannya misalnya karyawan harus menunggu sampai nanti masa kerja pada saat sudah mencapai 20 tahun, nggak apa-apa. Dan untuk itu misalnya masih harus 5 tahun lagi, nggak apa-apa. Dicatat sekarang dulu kira-kira berapa nilai saham yang akan diberikan ke karyawan setelah 5 tahun ke depan. Nanti kalau misalnya salah gimana? Ya dikoreksi. Ya. Tapi yang pasti harus dicatat karena itu informasi keuangan. Ya, itu sudah merupakan transaksi keuangan bagi entitas itu. Ya, tadi katanya kan mau apa tadi? Accountable, mencapai accountability. Salah satunya harus semua laporan keuangan harus incorporate past transaction, current transaction, dan juga future transaction. Nah, ini salah satu contoh. Menarik future transaction ke dalam laporan keuangan saat ini, ya, karena kewajibannya muncul sekarang. Kemudian ada juga yang terkait dengan imbalan kerja, ya, pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini perubahan yang cukup signifikan karena muncul apa itu namanya tangguhan, ya. Jadi liabilitas aset tangguhan yang sebelumnya mungkin tidak di SAK etap. Nah, tangguhan ini juga salah satu contoh dari menarik future transaction agar dicatat di laporan keuangan sekarang bahwa ada potensi, ya, di masa depan perusahaan dapat memanfaatkan tangguhan itu untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Maka ya dilaporkan supaya menjadi accountable, transparan, ujung-ujungnya adalah efisien, welfare. Ya. Kemudian masalah hyperinflasi, penjabaran falas, di sini tidak ada. Di sini singkat sekali, tapi ini perubahannya sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk hal ini. Kemudian juga ada
tambahan yang baru itu aktivitas khusus. Ya, ada beberapa poin di dalam aktivitas khusus ini yang membahas misalnya satu masalah agriculture, aset biologis, ya, dan produk agriculture-nya, kemudian juga aset ekstraktif, ya, pertambangan, dan juga aset konsesi jasa, ya. Kalau misalnya ada satu perusahaan yang dapat proyek dari pemerintah, bangun jalan, bangun jembatan, dan lain sebagainya, terus dia nanti dapat hak untuk mengelola jalan tol itu, memperoleh pendapatan selama sekian tahun. Kecil lagi, tapi sudah besar, karena kalau yang kecil-kecil mungkin MKM, ya, skupnya di sana gitu, ya, sampai 1-2 M sana, mulai sekian M di sana. Tapi yang menggunakan SAK privat ini bisa jadi juga perusahaan besar, karena dia tidak bicara skop, maka yang menggunakan bisa jadi ukurannya jauh lebih besar dari perusahaan listed. Gitu, ya, tidak menutup kemungkinan hal itu. Makanya kalau misalnya tidak diatur, maka akan, sementara transaksinya sudah seperti transaksi perusahaan listed, nah kebingungan akhirnya. Nah itu background persoalannya itu muncul di situ. Oke. Ini ada 243, saya di sini bersama 243, tapi rasanya seperti sendiri saya. Saya mau dengar dulu, ya, pendapat Bapak Ibu. Jadi jangan saya terus yang bicara. Ibu Juwaria, Bu, bagaimana, Bu, pendapat Ibu tentang satu, apa yang saya sampaikan, kedua, apa yang Ibu ketahui sebelumnya mengenai SAK privat ini? Silakan. Halo. Ya, Ibu Juwaria. Bisa dengar suara saya, Bu? Halo. Halo. Pak Ramadan. Bapak Ramadan. Halo. Nah, ini kelemahannya kalau online ini. Jadi kadang-kadang kita memang cara sendiri gitu, ya. Ini nggak tahu nih ada pesertanya enggak ya di belakang layar ini. Pak Imam Masud, apakah ada di tempat, Pak? Ada, Bu, saya, Bu. Ya, Pak, mungkin ditawarkan dulu ke audiens kalau ada yang mau ditanyakan. Atau didiskusikan, silakan gitu, ya. Oke. Untuk semua peserta, kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu diklarifikasi, mohon langsung ditanyakan aja sekarang. Kami persilakan untuk semua peserta. Halo. Halo. Ya, beberapa saya panggil mungkin nggak ada di tempat, ya, Pak. Nah, ini problemnya ini beberapa kali saya ditawarin loh menjadi pembicara itu, ini kekhawatirannya gitu, Pak. Jadi kekhawatirannya itu seperti ini. Ya, tersampaikan atau tidaknya itu
kita nggak tahu ya, berbeda kalau misalnya kita ikut acara offline itu, betul, karena Bu. kita bisa saling berinteraksi gitu ya. Tapi pada saat online ini ada tidak manfaatnya gitu pada akhir acara ini. Oke. Mungkin perlu dipancing, Bu ya. Makanya beberapa kali itu saya menolak itu bukan karena apa ya, tapi karena aduh, nanti aja kalau misalnya COVID sudah selesai gitu ya. Ini ada Oh, yang ini. bertanya lewat Zoom, Bu. Ya, saya Chatnya baca ya. Zoom. Ya, dari Pak Idris. Oke. Selamat pagi Pak Idris. Saya bacakan ya. Bagaimana kita mengetahui calon klien UMKM kita apakah sudah menerapkan SAK entitas privat di dalam laporan keuangannya? Calon klien kalau UMKM nggak pakai SAK yang UMKM tuh Pak? Pak Idris. Ya Bu, gimana Bu? Kalau misalnya, ya kalau misalnya UMKM, kenapa nggak SAK yang UMKM gitu? Oh gitu ya. Tapi sebetulnya terserah aja sih ya, ini kan pilihan juga. Pakai SAK privat juga nggak apa-apa juga. Cuman kan pertimbangan cost benefit tadi itu loh Pak ya, tujuannya apa tadi? Transparansi, Ya. akuntabilitas, dan juga efisiensi. Nah, saya khawatir yang ketiga ini efisien nggak gitu loh. Nanti bisa meningkatkan fair atau tidak. Kalau untuk UMKM ini hanya menyulitkan atau menambah biaya kan ya kasihan, gitu kan? Oh gitu ya. Sementara kalau SAK UMKM itu kan dia kita terbitkan itu mengacu ada undang-undang ya, ada undang-undang baru sekarang ya yang ada kecil, mikro, kecil dan menengah itu dari segi revenue dan total asetnya berapa. Nah itu masuk kategori berapa? Silakan kalau memang dipandang itu lebih apa ya, lebih efisien tadi. Ya oke. Iya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak. Ada lagi yang lain Pak Darmaji. Saya lihat tangan ini kepencet atau? Oh iya Bu. Iya Pak Darmaji. Terima kasih Bu. Tadi dikatakan untuk yang enterprise yang pertama kali saat pertama kali menyajikan laporan keuangan itu yang 31 Desember 2016 tadi disajikan 00 ya di 2017 untuk yang karena pertama kali berdiri tahun 2017 maka tahun sebelumnya berarti 000 gitu ya. Ya, kalau dia misalnya diri baru tahun ini ya apa buat Pak. Jadi baru punya 1 tahun kan maksudnya? Iya betul. Ya tidak ada komparatifnya. Maka ya 1 tahun gitu ya, karena tidak ada datanya memang. Ini itu yang dibicarakan 2 komparatif itu normal Pak. Dia sudah berdiri lebih dari 1 tahun. Iya. Ya, gitu. Nah seandainya yang 2016 itu belum menggunakan pembukuan. Sekarang baru menggunakan pembukuan tahun 2017 itu. Ya. Nah, maka 2016-nya harus translate ke dalam itu ya, Bu ya. Betul sekali, Pak. Karena gini, prinsipnya gini, Pak. Kalau kita menyajikan komparatif itu, namanya kan komparatif itu harus comparable ya, Pak. Harus apple to apple lah bahasa kerennya itu. Jadi kalau kita sudah berani menyandingkan dua laporan keuangan ya dengan periode yang berurutan, ya berarti harus comparable juga semuanya, Pak. Masalah recognition-nya, measurement-nya, disclosure-nya, penyajiannya. Kalau enggak kan bingung yang baca, Pak. Ya, nanti malah jatuhnya enggak jadi accountability-nya malah jadi enggak kena gitu ya. Karena orang baca bingung ini apa maksudnya. Gitu ya, Pak. Iya, oke. Terima kasih. Makanya kenapa harus siapnya itu kita harus tahu kapan kan. Misalnya oke, saya mau pakai SAK privat ini dari tahun depan misalnya 2022.
Ya, memang 2022, tetapi kan karena komparatif statementnya 2021, berarti kan repotnya harus mulai tahun ini kan? Iya, betul. Dari 1 Januari 2021 transaksinya harus sudah menggunakan SAK privat. Begitu. Kalau terjadi perubahan ini, Bu, metode persediaan, semula menggunakan rata-rata, 2016 menggunakan average, kemudian tahun 2017 menggunakan FIFO. Itu cukup diungkap di disclosure, ataukah harus 2016 ke belakang ini di adjustment lagi? Kalau di adjustment, itu pihak klien keberatan karena membayar auditnya mahal. Gitu, Bu. Terima kasih. Ya. Kalau misalnya terjadi perubahan penilaian persediaan, ya itu kan tidak boleh setiap tahun ya Pak. Kalau merubah metode penilaian itu, ya. Jadi nggak boleh tahun ini average, tahun depan FIFO gitu. Nggak bolehnya itu dalam artian nggak kurang masuk akal gitu ya. Mengapa dia harus merubah penilaian persediaan setiap tahun? Itu kan perlu kita disclose alasannya nanti di laporan keuangan itu. Kalau terjadi perubahan penilaian persediaan, ya alasannya apa? Kok harus dirubah? Itu apa bisnis modelnya berubah? Maksud bisnis model berubah tiap tahun? Itu kan ya agak sulit diterima juga, gitu ya. Nah, apakah tidak boleh berubah? Boleh, gitu ya. Kalau misalnya harga persediaan tertentu itu memang lebih baik untuk mencerminkan menggunakan FIFO first in first out gitu ya. Jadi harga sekarang itu misalnya terjadi perbedaan harga atau terjadi peningkatan harga yang sangat signifikan, nah itu mungkin bisa jadi alasan kenapa average ditinggalkan. Tapi kan ya nggak tiap tahun terjadi seperti itu, ya. Jadi logikanya nggak masuk gitu ya kalau perubahannya terjadi setiap tahun. Nah itu apakah harus disajikan kembali? Iya Pak, karena itu kan perubahan accounting policy ya, bukan masalah estimasi gitu ya. Kecuali kalau itu estimasi maka cukup dilakukan perubahan tahun ini dan tahun selanjutnya gitu. Tapi karena perubahannya diprediksi tidak akan sering, maka saya rasa klien ataupun customer, supplier juga akan keberatan karena terjadinya itu tadi. Begitu Pak Darmaji. Perubahan baru hanya sekali ini. Sekali, apalagi baru sekali ini terjadi. Ya alasannya kan harus cukup kuat ya Pak. Iya betul. Ya, dia Ya, harus berubah. Nah itu nanti yang dikomunikasikan dengan stakeholders-nya, termasuk customer, suppliers, vendors dan lain-lain. Iya, oke, terima kasih Bu. Baik. Kemudian ini di kolom chat ada pertanyaan lagi. Sebentar. Untuk PSAK 71, 72, dan 73, apa diterapkan juga di KTP, Bu? Terima kasih. PSAK 71, ya, meskipun bentuknya ya, instrumen keuangan. Jadi, makanya ada akses ke SAK etap ya, di laptopnya atau handphonenya. Ada Bu Audi Ekawati, mana ya? Apa Bu bisa akses Bu SAK sekarang melalui laptop ataupun handphone? Iya, Bu. Bisa? Iya, bisa. Mungkin saya contohkan di sini ya, sebentar. Itu yang di ini kalau laptop ini seperti ini ya tampilannya. Kita masuk pakai akun kita. Kalau kita anggota maka otomatis bisa akses gratis gitu ya. Bisa juga lewat handphone, ini yang sebelah kanan ini gambarnya, dan ini update terus. Jadi udah nggak pakai buku Bapak Ibu. Nah itu buku itu ribet gitu ya. Nah kalau kita masuk ke SAK online, di sini ada semua pilar yang kita pakai saat ini.
ada SAK umum, itu yang pertama. Ya, ini SAK umum yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan publik atau listed. Kemudian ada EMKM, kemudian ada ETAP yang nanti akan digantikan oleh EP. Ya, EP ini yang kita bahas sekarang. Kemudian ada yang terakhir syariah. Ini menjadi ciri khas ya dari Indonesia. Gitu ya. Negara lain itu jarang yang punya SAK syariah. Ya, nah ini karakteristik kita, keunikannya. Nah, pada saat kita buka SAK EP, Bapak Ibu, ini saya buka ya. Ini lihat, kelihatan nggak ya? Kelihatan tidak, Bapak Ibu? Kelihatan. Ya, di sini ya, terima kasih Pak. SAK privatnya ini didampingi oleh SAK 55. Ya, jadi ini nanti kalau misalnya di instrumen keuangan itu Bapak Ibu boleh memilih menggunakan bab 11 atau bab 12 yang ada di SAK privat atau menggunakan referensi dari SAK besar nomornya 55. Jadi dipilih, boleh milih dua cara pengukurannya dan klasifikasinya. Jadi kalau menggunakan yang ada di SAK privat, baca bab 11 dan 12, ya, di situ ada klasifikasinya 3 macam instrumen keuangan, ada available for sale, ada yang untuk fair value, kemudian ada yang disimpan sampai dengan jatuh tempo, ya, klasifikasinya 3. Tapi kalau memilih menggunakan PSAK 55, klasifikasinya ditambah 1 lagi, ada piutang. Ya, nah ini klasifikasi ini menunjukkan cara pengukuran. Ya. Nah, Audrey ya, apakah PSAK 71 ini dipakai gitu? Iya dipakai, cuman kita merefernya belum ke PSAK 71, tetapi masih ke PSAK 55 yang sebelumnya. Ya, jadi 71, 72 juga begitu, belum menggunakan prinsip 72, masih menggunakan yang sebelumnya. Jadi istilahnya apa ya, risk and benefit gitu ya, mengakui kapan dan itu dicatat. Nggak banyak perubahan untuk pendapatan dibandingkan SAK etapnya dulu. Kemudian 73 juga seperti itu, belum diakomodir di sini. Demikian Bu Audrey, apakah sudah cukup menjelaskan? Iya Bu, sudah. Ya. Kemudian yang berikutnya dari Stipram, Pak Aditya ya. Mohon izin bertanya, apakah SAK privat ini sudah berlaku, tapi perusahaan tersebut memakai SAK privat ini, apakah ada sanksi serta untuk anak itu perlu dilakukan baik Ditya ya. Mulai berlaku resminya masih 2025 1 Januari 2025 ya, masih cukup lama. Memang waktunya diberikan cukup panjang agar supaya perusahaan-perusahaan ini cukup untuk melakukan persiapan-persiapan dari segi sumber daya, dari segi infrastruktur, dari segi sistem mungkin, dari segi knowledge-nya juga gitu ya, agar supaya tidak terjadi ya chaos lah ya istilahnya, meskipun tadi saya bilang ya kita harus melakukan sesuatu yang sulit ya. Nah ini saatnya, tantangannya di sini. Kemudian apakah ada sanksi ya? Kalau sanksi ini masih belum ada ya. Kalau SAK privat ini tergantung biasanya dari asosiasi gitu ya, dari asosiasi industri, asosiasi perusahaan yang mengatur ya, yang punya kewenangan untuk itu. Seperti kemarin pada saat DSAK melakukan sosialisasi SAK privat ini, kita juga mengundang dari asosiasi koperasi gitu ya, kemudian ada perwakilan perusahaan PDAM dan lain sebagainya. Nah biasanya asosiasi itu Pak Aditya yang mengatur masalah hal itu, tapi kalau untuk sanksinya tidak. Jadi IAI DSAK itu menerbitkan saja. Ya, masalah sanksi untuk perusahaan publik pun itu urusannya OJK dan regulator terkait ya, yang mengatur perusahaan-perusahaan yang itu bagaimana sanksinya. Ya, kemudian demikian Pak Aditya.
Apa ada di lokasi ya, Pak Aditya? Halo. Ya Bu. Ya, sudah menjawab ya Pak. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak siapa ya? Sebentar. Pak Daniel Robert Sinaga. Apakah adanya SAK entitas privat akan automatically meniadakan SAK ETAP? Iya, nanti 2025 tadi Pak. 2025, karena sekarang sifatnya masih diperbolehkan penerapan dini, artinya boleh ya boleh tidak, mulai tahun 2022 sampai 2025, maka SAK ETAP masih boleh dipakai, masih dimunculkan tadi di pilar tadi loh Pak. Tapi nanti setelah 2025 cabut. Jika suatu entitas selama ini itu 31 Desember 2021 menggunakan ETAP dan ingin beralih ke privat pada 2022, akun apa saja yang terdampak dan apakah perlu penyajian kembali pada periode sebelumnya? Nah, ini akun apa saja tadi yang saya lingkari itu loh Pak. Ya, di daftar isi, nanti saya tampilkan lagi. Kan saya sajikan berdampingan, sebelah kiri itu adalah daftar isi dari SAK ETAP, sebelah kanan itu daftar isi dari SAK privat. Nah, yang berubah apa? Ya, yang saya lingkari itu tadi. Ya, itu yang berubah. Nah, berubahnya bagaimana? Recognition-nya dilihat, measurement-nya dilihat, penyajiannya dilihat, disclosure-nya dilihat. Kalau memang itu tidak sesuai etapnya dengan SAK privat, maka dirubah menggunakan apa yang diperbolehkan di SAK etap. Hanya unsur-unsur yang sifatnya estimasi, direkognisi, tidak perlu dilakukan penyesuaian. Ya, selain itu disesuaikan. Jadi penyesuaian, misalnya kalau Bapak ingin pakai SAK privat ini 2022 tahun depan, berarti kan harus berdampingan ya, 2022 dan 2021. Berarti sejak 1 Januari 2021 semua transaksi praktisnya harus dicatat menggunakan SAK privat. Nah, semua koreksi-koreksi yang harus dilakukan untuk transaksi sebelum 2021, maka adjustment-nya dicatat di return earning 1 Januari 2021. Ya, penyesuaian semua. Yang misalnya ada masalah measurement dan lain sebagainya, akun-akun yang sebelumnya pakai metode yang tidak diperbolehkan di SAK privat. Disesuaikan semua, buang ke return earning 1 Januari 2021. Udah, sajikan dua-duanya. Ya. Apa aja yang perlu disesuaikan? Tadi itu, lihat daftar isi yang di merah-merah itu. Demikian ya Pak Robert. Daniel, apa Pak Robert ya? Saya panggil Pak Daniel Robert. Halo? Iya Bu, halo Bu. Ya. Untuk di Vertex-nya gimana Bu? Penerapan awal di Vertex-nya Bu? Di Vertex. Di Vertex, maksudnya gimana Pak dengan di Vertex? Kan Sudah mulai menerapkan, belum ya? Oke, kan ini kan rencana mau peralihan ke entitas privat ya Bu ya? Betul. Oke, yang mana selama ini kalau di etap tidak ada unsur di Vertex. Ya, nah kalau saya baca-baca tuh di SAK-nya, SAK entitas privat itu kan ada dampak atas pajak tangguhan Bu ya. Nah, andai kita melakukan restatement atas laporan keuangan tahun sebelumnya. Nah, bagaimana untuk penerapan awal di Vertex-nya nanti Bu? Itu sih yang agak masih belum kebayang sih. Oke, terima kasih Pak Daniel. Jadi untuk pajak tangguhan itu kalau saya salah saya dikoreksi ya, karena saya bukan ahli pajak, tetapi itu muncul dari hasil perhitungan pajak akuntansi ya Pak. Jadi setelah kita menghitung laba rugi, kena pajak, kemudian kita hitung tarifnya, di situ muncul laba akuntansi, gitu. Nah, tetapi kan ada rekonsiliasi fiskal. Ya, contohnya misalnya kan ada beda temporer dan lain sebagainya, ya ada pendapatan atau beban yang menurut pajak belum saatnya sekarang untuk dicatat, baru boleh misalnya nanti pada saat realisasi.
Sehingga jumlah pajak yang dihitung menurut akuntansi itu bisa jadi lebih kecil atau lebih besar dibandingkan yang menurut pajak, begitu kan Pak? Yang dibayarkan, yang kita bayarkan. Nah, seandainya jumlah yang kita bayarkan itu lebih besar daripada jumlah yang kita hitung secara akuntansi, maka disitulah muncul aset tangguhan, aset pajak tangguhan. Dengan jumlah yang kita bayarkan ke pajak dibandingkan dengan yang dihitung secara akuntansi, muncul aset pajak tanggungan. Dan sebaliknya, kalau jumlah yang kita bayar lebih kecil, muncul liabilitas. Nah, begitu kan Pak hitungnya? Benar. Kalau untuk, Nah, yang ya. saya maksud adalah artinya selama tahun sampai dengan 31 Desember 2021 event perusahaan itu loss, dia kan tidak dapat menangguhkan pajak tangguhannya. Ya. Semua kan terbeban ke profit and loss. Seandainya kita restatement di 2021 di SAK entitas privat itu diperbolehkan untuk mengakui atau mengukur aset pajak tangguhan. Nah, apakah treatmentnya seperti apa gitu loh? Karena kalau kita restatement laporan keuangan 31 Desember 2021 akan berdampak ke SPT PPH Badan. Seperti itu. Kembalikan Ibu. Iya. Jadi semua nanti kalau misalnya ada koreksi secara akuntansi, ya akun-akunnya, nanti Bapak silakan membayangkan efeknya ke pajak ya Pak. Kalau secara akuntansi beberapa akun itu kan kemungkinan disesuaikan, ya kan? Disesuaikan. Nah itu lawannya kan ke return earnings. Return earnings 1 Januari 2021, gitu kan Pak? Iya Bu. Ya, nah itu secara akuntansi seperti itu Pak. Ya, jadi nanti kalau misalnya pada saat untuk 2021 itu menghitung aset pajak tangguhan itu bisa misalnya karena selain beda temporer itu kadang-kadang ada rugi pajak yang belum dikompensasi atau misalnya ada apa lagi ya, kredit pajak yang belum dimanfaatkan ya, jika malah kalau diizinkan itu kan juga bisa muncul karena hal itu, begitu loh Pak. Ya artinya di 2021 yang restatement efek deferred tax itu tidak diperhitungkan ya karena bisa saja seperti yang Ibu Devi sampaikan masa toleransi untuk kompensasinya ataupun dispensasi yang diberikan oleh perpajakan itu sudah melebihi limit ataupun batas waktu yang ditentukan seperti itu. Ya. Nah ini kan akan menjadi perdebatan dengan klien nantinya kan kita beralih tapi kita nggak bisa ambil manfaatnya atas itu. Ya, karena di sini memang yang belum dimanfaatkan itu jika diizinkan gitu Pak. Ya, jadi kalau secara akuntansi itu boleh dicatat sebagai tangguhan apapun itu ya, aset ataupun liabilitas sepanjang memang ke depannya itu bisa dimanfaatkan untuk dikompen gitu loh Pak. Jadi kalau memang secara pajak itu tidak memungkinkan, ya tidak boleh dicatat sebagai tangguhan. Itu prinsipnya begitu. Gitu Pak. Iya, setuju sih Bu, nangkep saya maksudnya. Artinya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir itu kan tetap kita perhitungkan. Maksud saya ketika penerapan awal di 2021-nya, sebenarnya andai kata kita masih bisa pakai yang 2021 masih bisa kita kompen, artinya bisa menjadi pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, tapi kan nggak jadi masuk gitu loh. Ini kan agak sulit menjelaskannya ke klien. Gitu. Iya betul Pak. Itu aja sih. Karena di sini ada counterpart pajak gitu ya Pak ya. Jadi secara kita manut pajaknya gitu ya. Kalau ternyata angka ini di kemudian hari ini laku istilahnya kan gitu ya Pak. Laku silakan dicatat sebagai tangguhan. Tetapi kalau pajak tidak mengakui itu ya begitu loh Pak. Iya. Putus ya Pak. Iya. Clear. Memang antara aku dan pajak ini mungkin sampai kapanpun ya kita akan selalu dinamis hubungannya itu Pak. Penyelarasan itu terus kita lakukan sebetulnya gitu ya supaya gesekan seperti ini
menyempit gitu ya, atau idealnya tidak ada gitu ya di kemudian hari, bisa tidak ada perbedaan. Iya, iya, Bu. Berarti Ya. sebenarnya opsionalnya jika memang ingin beralih, kalau dari sisi praktisi ya mending sekalian SAK ya daripada SAK privat ini ya. Karena kalau saya perhatiin sih lebih komprehensif, sudah mendekati komprehensif SAK SAK besar dibanding ya, Pak. SAK besar dibandingkan SAK privat ini gitu loh. Kalau Iya. memang sekalian naik dari etap ke ini ya, ke privat gitu ya. Iya. Ini kan juga harus kita perlu penjelasan juga ke klien kan. Perbedaannya apa Ya, potensi ataupun apa betul. peluang yang didapatkan jika kita memang bertahan di SAK privat ya. Kalau memang sekalian merubah measurement, justifikasi ya kan ya. Kalau memang ini ya sekalian ke SAK besar gitu ya Bu ya kali ya. Cuman perlu juga disampaikan Pak, di Indonesia ini kalau di luar negeri itu begitu dia menggunakan full IFRS, itu akan ada kemungkinan dia turun tingkat menggunakan IFRS untuk SMI atau SAK privat. Tapi kalau di Indonesia ini tidak boleh turun tingkat, Pak. Dan itu ada itu dia, Mas. ada di SAK privat di halaman terakhir ya. Jadi hal-hal yang tidak diadopsi dari IFRS SMI untuk kasus Indonesia itu salah satunya adalah nggak boleh turun level gitu ya. Jadi ini mungkin perlu pemikiran juga, pilihan yang terbaik itu bagaimana. Dan kalau nggak boleh turun kan silakan juga ya Pak ya. Oke, Pak siapa ini? Pak Bayangkara ini ya, yang angkat tangan ini. Pak Bayangkara, apakah ada? Ada Ibu, saya menunggu. Silakan Pak, silakan Pak. Mohon izin Bu. Ya. Ini ngomong-ngomong slide saya belum selesai ya Pak. Slide saya ini ada 100 slide gitu ya, jadi saya mengungkapkan sekitar 20-an slide. Nanti saya akan sambung setelah sesi ini. Ya. Silakan Pak Bayangkara. Bu, seperti yang disampaikan tadi kan bahwa etap SAK private ini kan akan menggantikan etap di tahun 2020. Iya. Seperti yang kita tahu juga bahwa penerapan SAK etap itu awalnya ya juga termasuk mengadopsi entitas-entitas nirlaba seperti yayasan, SAK 45 dihapus ya, kemudian perkoperasian, SAK 27 juga dihapus. Nah, apakah sekarang SAK entitas private ini juga memberikan ruang yang sama atau memberikan ruang untuk untuk entitas nirlaba, apakah tetap harus menggunakan SAK private ini, Bu? Karena memang dari beberapa karakteristiknya ada perbedaan yang cukup substansi menurut saya. Itu kira-kira Bu, gimana Bu? Ya. Saya jawab sih ya Pak, untuk yang non laba itu bisa dilihat di entitas privat itu halaman 224 ya. Di situ membahas masalah non laba dan laba versus laba. Sedangkan untuk penyajian laporan keuangan itu tetap bisa mengacu ke ISAK 35 Pak. Ya. Jadi ISAK 35 berarti kembali kepada induk anunya ya, induk. Ya, bukan kembali, tetap pakai itu Pak ya, ISAK 35 untuk penyajiannya ya. Tapi untuk yang lainnya silahkan menggunakan entitas privat ya, 224. Gitu. Tetapi begini Bu, terkait dengan penerapan etap yang dulu ya, ada satu laporan di PSAK 27 yang sangat berguna menurut saya. Itu tidak pernah muncul lagi gara-gara koperasi itu menganggap dia sudah menggunakan etap selesai, yaitu laporan promosi ekonomi anggota. Nah, untuk hal ini ada jalan keluarnya nggak Bu? Karena promosi ekonomi anggota atau laporan promosi ekonomi anggota itu
sesungguhnya rohnya koperasi ada di sana, bahwa manfaat berkoperasi itu tidak hanya dari SHU, tetapi dari aktivitas mereka menjadi anggota koperasi. Itu loh, Bu. Gimana kira-kira, Bu? Mohon izin untuk pencerahannya. Bentar, saya bukakan dulu, Pak. Jadi ini saya perbesar ya. Ini gimana? Ini saya buka tadi halaman 224 ya. Jadi kalau perusahaan nirlaba atau non laba mau menggunakan privat ini tolong dibaca juga sampai bawah ini. Jadi di sini disebutkan untuk ISAK 35-nya, ya ISAK 35-nya penyajian laporan keuangan entitas non laba ini diterapkan untuk entitas non laba yang menggunakan standar akuntansi keuangan privat. Kemudian penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba disusun menggunakan persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, persyaratan minimal isi laporan keuangan S1. Kemudian Dewan PSAK mempertimbangkan bahwa perbedaan utama, ini perlu saya perbesar enggak ya Pak? Perbedaan utama antara entitas berorientasi non-laba dan entitas yang laba itu adalah cara entitas non-laba ini memperoleh sumber dayanya dari pemberi sumber daya. Ya, di mana bedanya adalah biasanya kalau non-laba itu tidak mengharapkan pengembalian atau pembayaran kembali atau manfaat ekonomi seperti kalau perusahaan yang berorientasi laba. Oleh karena itu, konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk hal-hal yang serupa lebih tepat merujuk kepada pengaturan yang sudah ada dalam SAK atau SAK entitas privat. Ya. Jadi ini prinsipnya ini Pak. Nah tadi yang ditanyakan Pak siapa mohon maaf. Bayangkara Bu. Pak Bayangkara itu terkait apa Pak? Transaksi atau apa Pak? Yang saya tanyakan bentuk laporannya Bu. Isi laporan di koperasi itu di PSAK 27 itu awalnya kan ada yang namanya laporan promosi ekonomi anggota. Kalau menurut saya itu adalah rohnya koperasi, di mana anggota koperasi ya manfaat terbesar yang dia dapatkan sesungguhnya adalah dari beraktivitas di koperasi, bukan semata-mata dari SHU yang dia dapatkan. Ya. Penerapan etap kepada koperasi atau untuk entitas koperasi itu sekaligus menghilangkan laporan itu, karena memang di etap tidak ada laporan itu. Ya, etap tidak ada laporan itu. Nah, sekarang kalau ini beralih lagi ke SAK private seperti ini, ya entitas private seperti ini, itu kira-kira sama karena di SAK entitas private ini juga tidak menyebutkan itu. Bagaimana kira-kira menjembatani itu? Karena menurut saya itu masih penting. Itu seperti enggak, maksudnya kalau yang disandingkan dengan SAK private itu kan seperti ekuitas ya Pak? Betul nggak? Beda Bu. Kalau jadi itu laporan tambahan. Bukan, kalau Ibu pernah membaca PSAK 27, di sana ada namanya laporan promosi ekonomi anggota, Bu. Satu-satunya laporan yang berbeda memang. Nah, itu otomatis hilang, Bu. Ya, jadi seorang anggota koperasi itu dia nggak tahu dapat manfaat berapa dari menjadi anggota koperasi. Yang dia tahu hanya dia dapat S1 aja. Iya, iya. Nah, itu. Oke. Gini, itu Pak. yang hilang di dua-duanya, Bu. Gimana kira-kira, Bu? Ya, begini, Pak. Karena memang SAK privat ini itu kan diterapkan oleh dua entitas yang punya dua karakteristik. Pertama, dia tidak punya akuntabilitas publik, ya toh? Ya. Yang pertama. Yang kedua, dia menyiapkan laporan untuk tujuan umum, Pak, untuk tujuan umum. Nah, itu hal yang mendasari gitu ya. Nah, tujuan umum itu maksudnya apa? Tujuan umum tadi sudah sempat ditayangkan di slide saya. Ada pengguna-pengguna umum gitu ya, misalnya kreditor,
perbankan, kemudian siapa tadi, customer, vendor, supplier, ya untuk tujuan umum. Jadi Termasuk investor, kan begitu ya, kira-kira. termasuk investor. Tetapi kalau misalnya ada kebutuhan khusus, Pak, ada permintaan khusus, ya. Nah, ini asosiasi biasanya yang mengatur hal tersebut lebih lanjut, gitu ya. Jadi yang diatur di dalam SAK itu memang untuk general purpose financial statement. Ya, sama juga kemarin khususnya kasusnya kurang lebih sama dengan PDAM kalau nggak salah ya. Itu ada mungkin informasi-informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder spesifik mereka. Nah, itu memang tidak diakomodir oleh laporan keuangan yang memiliki ini, Pak. Ya, kalau misalnya itu memang diperlukan, silakan ditambahkan kesepakatan asosiasi ya. Silakan saja, Pak. Tetapi SAK privat ini minimal ya laporan yang disebut dengan laporan keuangan itu tadi ya, apa tadi? Financial position, kemudian income statement laba rugi, kemudian comprehensive income, perubahan ekuitas, kemudian cash flow sama notes. Di mana yang namanya laporan laba rugi Ya. Ibu. Suaranya mengecil, Bu. Saya melihat sinyalnya mengecil. Sehingga Ibu tidak bisa bergerak. Ya, sepertinya ada gangguan Bapak Ibu di sini. Clear kalau memang begitu, Bu, bahwa memang intinya PSAK private ini juga sama dengan penerapan PSAK etap. Cuman ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan kan begitu. Bu Devi? Loh, kok hilang? Sepertinya ada kendala sinyal, Pak Imam. Ya, biasanya demikian. Yeah. Kita tunggu dari kemunculan Bu Devi lagi. ya. Oh, sudah muncul lagi. Iya, Bu. Ya, Selamat datang kembali, Bu. Selamat datang, Pak. Ya, jadi Pak Bayangkara, saya ulangi ya, Pak. Monggo, Ibu. Jadi kalau SAK privat tadi sudah disebutkan komplit financial statement itu at least ya berapa? 6 atau 7 elemen itu tadi. Ya. Kalau misalnya ada penambahan laporan yang sekiranya dibutuhkan oleh spesifik user dari financial statement, silakan ditambahkan. Gitu, Pak. Tapi ada ruangnya itu berarti, Bu. Monggo silakan. Itu kan kesepakatan dari asosiasi saja. Okay. Tapi tidak diatur maksudnya. Matur suwun Ibu atas pencerahannya hari ini. Terima kasih banyak. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan slide saya ya. Ya, pas 10.45, Bu. Iya, saya punya waktu sampai jam berapa ya Pak Imam Masud? Tadi dari IAI kita tuh selesainya sampai 12:30. 12:30, oke. Jadi sebentar. Share.